terkait jembatan itu wakil rakyat ini udah mengambil sikap sebenarnya. Sudah jauh hari, Pak. Nggak mungkin ngangkrak sekian tahun kita diam aja. Udah bolak-balik kita datang itu. Kalau nggak main-main lah ke DPR Langkat itu udah berapa kali mereka. Saya memang ganjal kali, cuman ini perlu sampaikan juga masalah Titi Sungai Wampu itu Pak Rizky. Ya. Sekarang kita udah nggak dibangun lagi, malah barangnya diambil. Iya diambil. Sementara itu udah 4 tahun kayaknya nggak selesai. Barangnya diambil. Kebetulan yang kita jumpa di sini. Kalau bisa Pak Rizky jelaskan kami sebagai rakyat ini, karena rakyat tidak lewat situ. Nah, saya juga bagian dari orang-orang yang frustasi dengan terjadinya pengangkrakan salah satu pembangunan di Langkat. Dan itu apa ya? Bukan cuma saya, DPR Langkat juga semuanya itu udah mengurus bolak-balik kita pertanyakan itu. Dan terakhir kemarin jawabannya itu akan segera dibangun. Karena kemarin itu yang penjelasan dari pihak mereka ini kontraktor itu sudah bolak-balik berganti. Sudah bolak-balik berganti. Sudah ada anggaran yang tetap pakai di situ, Pak. Jadi kalau kita bilang anggarannya itu 10, sudah 3 terpakai, tentu saat dan yang di bawah itu dianggap dalam tanda kutip tidak berhasil lah. Berarti kan harus diganti semua dengan anggaran yang sama, tentu nggak bisa. Siapa yang berani bangun itu? Pemborong mana yang berani lanjutkan? Kalau begitu, uangnya tinggal sekian, kira-kira begitu. Jadi kemarin solusinya akan ada penambahan dan dibangun. Tentu sampai saat ini belum juga. Ini pas sekali kita diingatkan kembali untuk kita tanyakan kembali lagi nanti. Artinya mengambil sikap dong wakil-wakil dewan kita. Sudah. Karena itu sudah terlalu lama. Kalau cerita mengambil sikap kita sudah bolak-balik tanya. Ini harus dibedakan ya. Sekalian juga saya ingin bukan maksud mengajari ya bapak-bapak sekalian, bahwasanya lembaga eksekutif dengan legislatif itu sangat berbeda, Pak. Kalau kami ini yang dipilih oleh masyarakat, mewakili masyarakat untuk bersuara, kan begitu? Untuk mengawasi pemerintah, untuk mengesahkan anggaran. Tapi kami tidak pengguna anggaran, Pak. Jadi kami tidak bisa usikasi langsung. Contoh, saat ada suatu pembangunan jalan misalnya, kami tidak bisa langsung ambil dari uang itu kita bangunkan, walaupun kita mau bangun itu, kan gitu. Kita sifatnya mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk jalan itu dibangun. Nah, urusan tidak dibangun itu nanti ada dinamika di situ. Karena apa? Kita tahu eksekutif, bupati, gubernur, bahkan presiden punya visinya sendiri gitu loh. Punya visi misi sendiri, mereka mau prioritas mana yang dibangun. Jadi ya itu kembali lagi kita bersama-sama lah sama fraksi Nasdem kami di sini ada 12 untuk menyuarakannya, menarik ke anggarannya ke daerah masing-masing, Pak. Jadi berbeda, nggak bisa kita langsung aksi. Oh itu apa? Ambillah uang dari sini, nggak bisa begitu. Berarti sistem kerjanya. Terkait jembatan itu wakil rakyat ini udah mengambil sikap sebenarnya. Sudah jauh hari, Pak. Nggak mungkin ngangkrak sekian tahun kita diam aja. Udah bolak-balik kita datang itu. Kalau nggak main-main lah ke DPR Langkat itu udah berapa kali mereka berangkat ke sana. Terjawab kan. Jadi gini, ya penonton Langkat, DPRD Langkat maupun Sumatera Utara sudah mengambil sikap. Tapi kita nggak tahu mana yang bandel, ini nggak ngerti. Tapi terus berupaya orang. Terus lah, kita nggak bisa berhenti. Dan insya Allah juga kita nanti akan turun cakap-cakap di lokasi titik. Nanti kita undang tamu spesial, artinya yang menangani masalah jembatan yang bisa menjawab jembatan itu kan gitu. Nanti akan kita mainkan ya. Sabar aja, tunggu ya tanggal mainnya. Ya jangan mesti lagi. Oke, mau tanya. Tanya, silakan. Jadi gitu kan. Saat pelantikan Bapak kemarin kan. Kalau tidak salah Ketua Umum Pusat DPP ya. DPP Ketum Pak Harapik. Berharap supaya Bapak Langkat ini terjun ke desa-desa. Kalau bisa semua desa jadi basis kekuatan Bapak. Ya. Yang mau ditanyakan sudah berapa kecamatan di desa yang sudah kita terjunkan, Pak? Ada berapa? Ya, ada berapa bulan dulu kita tinggal kalau itu tinggal 6 kecamatan aja yang belum. Karena kenapa kita memang kita nggak ingin terburu-buru. Kalau kita cerita semua orang udah adanya di kecamatan itu. Cuman kita nggak mau buru-buru bentuk itu karena di kecamatan itu kan sensitif, mereka bisa punya kontrol sendiri kan gitu. Jangan sampai nanti sama-sama dengan yang sudah-sudah gitu loh. Jadi ormas
kumpul-kumpul bawa loreng ya kan gitu, kompas sana sini kan gitu. Makanya kita nggak mau sembarang orang, kita mau tokoh-tokoh. Jadi kalau namanya udah tokoh agama kan gitu kan, tokoh masyarakat, tentu dia saat bergerak membawa organisasi apapun tentu dia dengan jalur-jalur hukum yang tepat. Kita nggak mau sembarang orang lah, Bang. Tinggal 6 lagi. Sebenarnya sudah ada, tapi kita memang mau jaring benar-benar lah, kira-kira gitu. Itu betul ya kan. Cuman ini juga aku tertarik, aku teringat loreng tadi. Kan gitu. Loreng kan banyak di Langkat. Kayak cerita Langkat dulu lah ya kan. Jadi loreng ini banyak. Yang merah ada biru. Ada yang OKP, ada yang ormas. Kan gini, makanya aku bingung juga nih ketua Riki ini. Kok bisa tertarik pula dia gabung di loreng. Gitu kan. Sementara ini maaf ketua ya kan gitu kan. Kita kalau udah katanya loreng ini kan macam 3 huruf aja kan tuh kan. TNI maksudnya kan. Kenapa loreng ini kan agak-agak ini juga yang gitu. Nah itulah artinya kenapa ketua Riki Antoni bisa tertarik pula memegang salah satu ya, memimpin salah satu kenapa Bapera organisasi masyarakat seperti Bapera ini. Aku sebenarnya kalau lambang nggak loreng nggak surau ini nggak loreng nggak ngeri ya Cak macam mana ketua ini? Kalau kenapa kita mau pegang ini organisasi, ini kan sebenarnya sama juga tadi disampaikan Pak Jari, bahwasannya loreng ini kan identik dengan ormas-ormas yang jurnalisme, ya kan gitu, dereng truk di jalan kan gitu kan. Langkat itu banyak lah. Jadi kalau masyarakat udah cerita ormas pasti pikirannya negatif. Ya negatif. Itu sebabnya juga saya pilih Bapera. Kenapa? Bapera ini ormas baru, Pak. Ormas baru. Kalau ibaratnya kertas masih kosong, kita lah yang nulis nanti arah kertas ini ceritanya mau kemana kan gitu. Karena kalau kita gunakan yang sudah ada, saya tidak akan sebut dan sebagainya. Walaupun sebenarnya cita-cita ormas semuanya bagus, oknum-oknumnya ini kan begitu. Ya, oknumnya. Yang sudah identik dengan apa, ini akan sangat sulit diterima masyarakat. Jadi kita pilih Bapera, karena tentu mungkin kebijakan juga kabupaten kota DPD lain beda-beda. Tapi kalau khusus untuk Langkat memang saya ingin ormas ini jadi wadah untuk untuk pengkaderan lah, untuk pengkaderan, menciptakan pemimpin-pemimpin ke depan dari anak-anak muda dan dari segala golongan, kan gitu, golongan, warna atau suku tidak pandang itu, warna apapun kita terima di sini. Jadi itu ke sana arahnya, dan konsep sebenarnya organisasi itu kan berserikat. Kita berkumpul bersama-sama dari satu orang dengan banyak orang untuk apa sih? Menyamakan visi misi, gotong royong. Kalau simpelnya sederhananya, kalau meja ini satu orang mindahkannya susah kita. Tapi kalau 4 orang bisa. Artinya apa? Dengan kita bersama berserikat berorganisasi kita bisa mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih besar. Jadi selain baperannya masih steril, itulah tujuannya kita. Intinya apalah sederhana mencari kawan baru, keluarga baru di situ, nggak ada ruginya kan Pak Jari? Oke. Jadi pun artinya gini gitu, di Bapera ini kan juga berkumpulnya politisi-politisi ya kan? Artinya ya saat ini ya seperti yang ketua sebutkan tadi itu kan politisi salah satunya politisi yang memang bermasyarakat ya, yang memang untuk membangun, artinya untuk membangunlah negara kita ini kan gitu kan. Artinya aku pun sepakat juga. Loreng Bapera ini beda dengan loreng ormas lainnya kan gitu kan. Kenapa? Ini memang untuk membangun kan betul-betul. Ada kumpulan ini politisi muda, ada juga yang wira swasta yang memang berhasil ketua ya. Nah itu dia bukan mencari makan. Jadi kurasa kita perlu sambung lagi atau apa ini, karena hari ini kan kita cerita Bapera sama ketua ini, sementara apa aja bercakap guna. Ya ketua lah. Aku pun bingung. Sama maju lagi apa sih? Biasanya abang ini kali nyari aku bingung. Yang unik-unik tadi udah sampai. Dari jam masalah jembatan tadi. Itu aja memang. Itu aja karena itu kan dari jalur macet. Jalur lambat jadinya. Iya betul. Itu tadi. Oke. Jadi undang-undang itu udah tersalurkan. Itulah dia ketua. Ini kan. Udah. Jembatan aja. Yang lainnya? Banyak lah. Banyak. Bisa mulai nggak? Bisa. Kebetulan ketua kita ini di samping dia wakil ketua. Oke, kalau mau kita bahas lagi soal apa ini?
Bahasa apa lagi? Yang menggurita nih Pak Rizky, yang menggurita di Langkat. Urusan pensiun PTP 2. Sampai ke sana. Oh, tetangganya Yang sampai saat ini nggak selesai kan? PTP 2 itu belum bisa membayar SHU, SHT. Surat hak Hari tua apa ya? Hari tua. simpanan hari tua. Kan gini Pak Rizky, kita kan masalah ini Boleh langsung jawab? boleh. Nah, karena ini pertanyaan yang beberapa kali Masuk dalam komisi ketua ini? masuk. Oh, komisi Komisi aduan kita datang ke rumah juga sudah beberapa kali kelompok-kelompok kelompok-kelompok pensiunan perkebunan PTP 2 dan persoalannya itu satu. Perusahaan PTP 2 itu uangnya nggak ada. Perusahaan yang kolaps sekarang makanya tanah lahan yang mereka punya kan dikelola Malaysia. Ya. Nah, artinya apa? Sama juga BUMN lain yang memang sudah tidak ada anggaran, tidak ada dana, tentu kan sulit dia membayar itu gitu orang untuk ininya aja saja apa kan begitu. Jadi sama juga kemarin Garuda kan masalah karena pandemik, kolaps butuh suntikan dana. Kalau saya kunci penyelesaiannya nggak di Pemprov nggak mungkin suntik dana ke sana karena itu anggarannya dari APBN. Kalau dari sana sepakat antara eksekutifnya dan legislatifnya untuk menyuntikkan dana ke salah satu perusahaan ini kan, salah satu perusahaan negara ini dan digunakan teruntuk peruntukannya untuk pembayaran itu, selesai persoalan. Jadi ini domainnya DPR RI nih Pak. Oh, DPR RI. Oh iya. Iyalah. Kan BUMN kan bukan di bawah kita. BUMD di bawah kita Pak. Dan pertanyaan Bapak ini bukan pertanyaan orang pertama soal masalah. Wah, sudah. Saya juga bantu untuk buat kelompok kirim mereka untuk berangkat kemana-mana juga bantu. Tapi kan ini kembali lagi nih DPR provinsi. Ini kan kita tahunya wakil rakyat. Ini sangat bagus Pak. Cakap jadi bisa apa? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang belum mereka ketahui bahwasanya DPR itu ada tingkatannya, kabupaten, provinsi, RI kan begitu. Saya bayangkan kan gini, sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia bayangkan gini. Ini PTP 2 sebagai badan usaha di negara yang untungnya untuk negara. Ya. Oke. Banyak BUMN negara punya, contohnya PTP 2, satu Jiwasraya. Untungnya untuk negara. Harusnya kalau ada mengalami kerugian, negara bayar. Waktu untung kan untuk negara. Misalnya jasa raja, umpamanya PTP 2. Begitu ada ini, apa masalah? Karena kan selama ini untungnya untuk PTP 2, untuk negara. Itulah kalau bayangan saya sebagai rakyat. Ya. Kira-kira benar nggak pendapat saya ini? Kalau yang negara mampu, bara ini. Tutup. ini lebih tepat kalau disampaikannya ke Pak Erick Thohir ini. Kementerian BUMN kan gitu. Tinggi kali itu nih. Iya, karena kalau itu memang kalau terkait BUMN kan ke sana arahnya. Karena kalau kita paling cuma bisa bersuara lah, Pak. Kan begitu. Karena keluarga kita juga banyak di Langkat ini yang seperti itu tidak dapat. Kan kira-kira gitu. Begini Pak, ini kita buka sedikit ya. Oke. Kita buka sedikit. Kalau bicara kami Pak, kalau terkait dengan badan usaha milik pemerintah lah, mau kabupaten, mau provinsi, mau pusat sana, lebih sadis lagi omongan kami Pak daripada Bapak sekalian tadi. Lebih pedas lagi udah omongan kami. Kenapa? Lah orang ini perusahaan dimodali oleh negara dalam bergerak dalam satu bidang, misalkan bidang apa gitu. Kita ceritakan gitu. Gak usah kita sebut lah, contohnya bidang tertentu. Harusnya dia yang sedangkan swasta, Pak. Yang gitu, yang tidak didukung pemerintah, yang kalau buat apa-apa harus ngurus izin sana sini, bisa untung, pemiliknya bisa kaya raya. Ini gaji karyawan aja nggak bisa. Ada apa? Ya memang kita kan mengerti sendiri, Pak. Situasi bahwasanya masih banyak sekali oknum dalam negeri kita ini yang saat begitu jabat, mumpung kali ini aku jadi komisaris, Pak. Kan gitu, mungkin dia juga jadi dapatkan jabatan itu juga tidak kecil apanya, buru-buru ngurus perusahaannya biar bangkit. Yang penting gimana kan ngerti. Karena kalau kita lebih kasar kami Pak, nggak logika. Dia harusnya bisa monopoli loh Pak, perusahaan negara. Kan gitu, bisa lebih baik daripada punya swasta. Kenapa rata-rata semua Pak bangkrut kemarin, semua juga perusahaannya semua butuh suntikan dana. Tahun lalu sih minta suntikan dana.
Artinya apa? Memang begitu situasinya. Kalau kita bahkan kawan saya itu lebih pada sih bubarkan aja kalau nggak berguna. Nah, Gitu ngabisi anggaran kan. Tiap tahun minta modal. Tiap tahun minta modal. Untung enggak, begitu ganti posisi terutang. Ganti orang yang baru. Kira-kira yang baru kalau udah terutang perusahaannya gitu sanggup nggak dia, Pak? Yang sehat aja belum tentu dia bisa maksimal kesehatannya, Pak. Kalau lagi perusahaan sakit, suruh mimpin, udahlah selesai lah, Pak. Jadi terakhir cuma untuk bagi-bagi jabatan aja sih. Jadi ini aja Bang, kayaknya panjang itu. iya, iya. Ya ini tadi dari Bapak lari ya. Iya. Ini kan juga anggota DPR, wakil Iya, kita. boleh. Jadi apapun yang ada dalam diri kita sampai ke wakil kita. Boleh. Bang Darmaji, nanti kita bikin Q&A untuk saudara Bung Ricky Antoni. Boleh. Apa aja boleh ditanyakan ke kita. Karena waktu ya, karena waktu. Boleh. Ini Jadi gini, panjang nih. jadi ini cakap-cakap kita ini melebar. Awalnya kita cerita Bapera, tapi sudah kita dijabarkan ketua lah masalah Bapera itu. Kan gitu kan. Sudah sampai ke tingkat kecamatan tadi kan, artinya sampai desa kan gitunya. Jadi siaplah Bapera untuk membangun ya, terutama di Langkat, Kabupaten Langkat. Karena ini posisi Bapera Kabupaten Langkat, skupnya. Nah tadi sampai melebar, mungkin nanti itu ada. Kapan kita ketemu lagi? Jadi apa dikata hati kau, begitu juga masyarakat Langkat, masyarakat yang lain mendengar ini, samanya pikiran dengan Pak Ricky. Tapi apalah daya kita, gitu. Apalah daya kita. Bang Darmaji, jangan lihat usianya. Jadi Pak Ricky ini sudah tahu, makanya langsung dia jawab itu kan, karena dia sudah lakukan. Nah, cuman apalah daya tingkat 2 sama pusat kan mana tinggian. Awalnya kita bingung awalnya. Ya karena ibaratnya uang nggak ada, kita lah lagi utang ke orang. Dia memang nggak ada uang. Kita cekek pun nggak keluar uangnya. Itu jadi bolak-balik dia udah ke sana. Jadi pemirsa cakap-cakap warung kopi. Jadi inilah Pak Ricky Antoni, politisi muda. Ya kita berharap politisi seperti Pak Antoni ini ya berbangkang di mana-mana. Artinya apa? Biar negara kita ada perubahan. Kasih kesempatan atau udah mau himbauan. Oke, Pak Ricky silakan himbau kepada masyarakat, kan terutama untuk orang di Langkat aja lah, tempat daerah Siap. Kan Ini gitu kan? yang pertama saya ucapkan terima kasih kunjungan dari Cakap-Cakap ini. Ini channel YouTube yang bagus. Karena di Langkat ini sangat minim yang mengangkat isu seperti ini. Saya harap ke depan ini bisa terus besar, jadi mengawal pemerintahan karena pers ini kan juga salah satu pilar demokrasi. Jadi saya berharap channel Cakap-Cakap ini bisa tetap berjalan terus, jangan berhenti, jangan kendor, sakit itu ya biasa dalam perjuangan kan gitu. Kita sebelum DPR juga sakit kita Pak. Jadi semuanya terus berjalan, terus berkaitan juga saya ingin menjawab juga pada kesempatan hari ini diizinkan berkaitan dengan kemarin banyak sekali heboh masalah pengurusan kecamatan kita itu kepala desa. Saya sampaikan di sini pada kesempatan ini izin ya Pak Jari ya. Ya, silakan. Bahwasannya kami tidak ingin memberontak kok, bukan untuk melakukan pemberontakan Bapak itu. Jauh dari sana lah. Tapi kenapa kita pilih kepala desa? Kan itu yang jadi banyak pertanyaan. Karena apa? Saya ini kan DPRD provinsi yang mana pemilih saya ada di desa-desa tersebut. Tapi saya tidak tahu Pak Jari. Sekolah di desa mana yang butuh perbaikan. Kan gitu kan, saya tidak tahu semuanya di sana. Jalan mana, rumah ibadah mana yang butuh pembangunan. Karena di sana anggaran Pemprov kita arahkan ke sana. Kita nggak tahu yang mana. Tapi dengannya kepala desa jadi kader di sana, mereka bisa informasikan ke kita. Jadi kerjasamanya bagus dia Pak. Orang nomor 1 di desa. Jadi harapannya kami bisa bekerja sama merawat desa-desa tersebut agar Pak Kades jadi Kades yang baik, saya jadi DPR yang baik. Sesederhana itu aja Pak. Kerja sama Bapak ini, nggak yang kemana-mana kali lah. Jadi ya ke penonton cakap-cakap di Langkat khususnya, jadi jangan berprasangka buruk kepada Pak Ricky Antoni. Jadi Bapera ada di desa-desa itu merupakan perwakilan wadah Pak Ricky. pengabdian. Pengabdian Pak Ricky di orang Langkat. Karena apa? Adanya orang Pak Ricky situ, dia tahu membantu kinerja kita. Membantu kinerja. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Karena intinya Bapera di desa itu untuk meningkatkan taraf hidup, pembangunan yang ada di desa tersebut. Melalui nanti disambung lidahkan ke Pak Ricky. Karena kebetulan Pak Ricky ini wakil ketua komisi A kan gitu di Sumatera Utara. Jadi ya
bersyukurlah kita ada Apa- diperhatikan. Apalah orang kawanku kok. Tetangga. Maksudnya, mohon maaf kami kalau Pantun. ada. Hah? Pantun. Ya tunggu dulu lah, bukan tutup dulu lah. Kalau ada ini, maksudnya yang agak ngomongnya nyeleneh, minggir-minggir, Lintat-lintur. perintah pintu, mohon maaf, maklum lah. Dari kabupaten ke kota, bingung mesti mesti gampang tadi. Apalagi depan itu banyak meriam. Lapangan. Ada kan kalau di mana meriam, bingung lawak tadi kan. Ngarasnya kawat pula, jadi itu mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, Lebih bagus. makin lebih bagus ya kan. Suruh subscribe, Bang. Jangan lupa lah, subscribe lah, kalau nggak suka like. Nah, Ya, masyarakat Langkat ini ada 1 juta lebih penduduk, ya kan gitu. 1 juta. Kalau mau ini terus berjalan nih, kita dukung apa tadi namanya? Subscribe. Nah, itu. Nah, kan Oke. akan berjalan terus itu kan gitu. Terima kasih mengingatkan Pak Antoni bahwasanya penduduk Kita dukung produk-produk Langkat. Karena apa? Ini merupakan mengingatkan kepada wakil rakyat yang duduk di DPRD 31 pusat maupun nanti ntar lagi kita akan panggil Pak Rudiatono. Kan gitu. Ya, boleh. Ataupun profesor. Siapa yang datang? Oh ya kan ketua anggota DPR RI, makanya jembatan kau itu nanti ke sana juga larinya. Siapa? Orang kebon itu juga ke sana. Ada Rudiantono sama Profesor Johar Arifin. Oke, banyak kali pencakapku. Terima kasih. Sikit, Bang. Ini ada nih, tapi agak kasar dia bilang ini, Bang. Apa? Woi, cari kok udah sampai DPRD Sumut, DPRD Langkat kapan? Gitu. Ini kan mantapnya. Bukannya aku nggak mau aku ke DPRD Langkat. Belum dipanggil aku, ya nggak mungkin lah. Hidung tak mancung, sorong-sorongan pipi. Nah, jadi bagus. Aku diundang Pak Riki, senang hati lah aku. Bayangkan aja, dari tol aku kemarian, naik lift aku. Nanti di DPRD Langkat nggak ada liftnya. Oke, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.